Nyari laptop gaming yang pas buat dipakai pribadi tuh emang agak susah-susah gampang. Kadang speknya cocok tapi harganya nggak cocok atau malah sebaliknya. Tapi nih ya, laptop yang satu ini tuh udah pasti cocok buat lu. Kenalin nih, Asus TUF Gaming A16 2024. Laptop gaming AI tangguh yang harganya bikin tabungan lu tetap utuh. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen AI terbaru, GPU-nya pakai RTX 40 series, dan yang pasti ini udah terinstall Windows 11 Home yang siap gaming, plus udah termasuk 3 bulan PC Game Pass coy. Kurang apa coba? Penasaran sama performanya? Bareng gua Ujang di Kota Game, mari kita bahas. Tapi seperti biasa nih, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Spek singkatnya bisa lu lihat di tabel berikut. Oke, kita kulik desainnya dulu nih. Seperti yang bisa lu lihat ya, desain modenya ini khas banget seri TUF gitu. Kokoh dan durable. Yang unik ini agak beda ya kalau perhatiin di sisi bagian atasnya ini. Karena ada coakan yang beda antara kanan dan kiri. Kurang lebih masih mirip kayak seri TUF yang lain, tapi ini agak menonjol ke belakang buat positioning heatsinknya. Terus juga jadinya lampu indikator yang susunannya unik ini juga geser ke belakang gitu ya. Terus kalau perhatiin baik-baik ya, ini tuh kayak dua laptop yang super tipis terus ditumpuk. Unik banget ya. Terus buat portnya nih, di sebelah kanan ada satu USB Type A. Terus di sebelah kiri ada satu port power atau port charger yang bentuknya sekarang kotak ya. Ini yang terbaru dari Asus. Terus juga ada satu port RJ45, ini buat LAN. Terus ada satu port HDMI. Sama ada juga satu port USB Type C yang support DisplayPort dan power delivery. Terus juga ada satu port Type C USB 4 yang support DisplayPort yang transfer speednya tuh bisa nyampe 40 Gbps. Terus USB Type A dan terakhir ada satu port jack audio combo 3,5 mm. Sekarang kita lihat keyboardnya ya. Ini tuh pakai layout full size, ada RGB-nya, dan RGB-nya ini bisa lo customize lewat software bawaan si laptop ini. Terus di bagian atasnya ini juga ada shortcut buat volume, sama mikrofon, dan juga shortcut software Asus Armoury Crate. Sama di bagian bawah ada satu shortcut buat Microsoft Copilot Plus. Terus buat touchpadnya ini tuh gede banget, dan posisinya tuh ada di tengah, agak geser ke kiri gitu. Overall, keyboard dan touchpadnya ini nyaman-nyaman aja, pakai ngetik sama navigasi berlama-lama juga nggak ada kendala apapun. Lanjut buat coolingnya, laptop ini tuh pakai dual fan. Fannya sendiri tuh pakai second gen airflow fans dan heatsinknya tuh full ya sepanjang laptop ini, termasuk juga exhaust fan-nya. Intake udara masuknya itu lewat dari bawah dan untuk pembuangan panasnya itu mengarah ke belakang. Terus layarnya nih, ini ukurannya 16 inci, resolusi 2,5K alias 2560 x 1600 pixel. Terus untuk refresh rate-nya, dia ini nyampe 165 Hz. Panelnya ini IPS label dan akurasi warnanya itu bisa nyampe 100% sRGB. Terus juga udah support G-Sync, Max Switch Plus, Nvidia Advanced Optimus. Kualitasnya ini bagus ya, buat ngegame, editing, atau nonton video ini udah oke banget. Terus di bagian atas layarnya ini ada webcam yang punya resolusi 1080p Full HD ya, yang pakai teknologi infrared kamera dan ngedukung banget buat Windows Hello. Kualitas webcamnya ini seperti yang lo lihat udah oke banget buat kegunaan sehari-hari kayak Zoom meeting ataupun live streaming. Buat urusan suara, laptop ini pakai dua speaker yang udah didukung sama Dolby Atmos, Hi-Res Certification for headphone, support Microsoft Cortana, dan dia punya built-in array microphone juga yang udah didukung teknologi AI noise cancelling. So, kualitas audionya ini udah oke, udah cukup buat main game, dengerin musik, ataupun nonton film. Lanjut buat software bawaannya nih, semua device-nya Asus Gaming itu pasti punya software bawaan namanya Armoury Crate. Fungsinya itu banyak, dari atur performance, atur nyala RGB, sampai update firmware juga ada. Pokoknya lengkap. Kalau misalkan lo punya laptop ini, lo bisa explore aja di situ. Pokoknya banyak banget hal yang bisa lo utak-atik di situ, coy. Terus buat baterainya, si laptop ini tuh dibekali baterai 90 Wh. Ini udah cukup banget ya. Buat laptop ini jalanin produktivitas yang umum orang kerjakan di laptop. Terus buat ngisi daya, laptop ini tuh datang dengan charger 240 Watt. Next, buat konektivitas wirelessnya, laptop ini tuh udah pakai Wi-Fi 6E, triple band, dan Bluetooth 5.3. Jadi udah modern. Buat spek detailnya nih, laptop ini tuh pakai prosesor AMD Ryzen AI 9HX 370 yang base clocknya tuh ada di angka 2,0 GHz. Cache-nya 36 MB, terus juga ini clocknya tuh bisa nyampe 5,1 GHz. Dia konfigurasinya 12 core dan 24 thread. Terus buat jalanin AI-nya, si prosesor ini tuh punya NPU AMD XDNA yang punya performance up to 50 TOPS. Buat grafiksnya dia pakai GeForce RTX 4060 laptop GPU yang punya performance AI nyampe 233
3 AI TOPS yang clock speednya bisa nyampe 2420 MHz di 140 Watt. Untuk VRAM-nya dia 8 GB GDDR6. Untuk RAM-nya ini 16x2 alias 32 GB LPDDR5X yang punya speed nyampe 3500 MHz. Jadi memorinya ini onboard ya, alias nggak bisa di-upgrade. Untuk storage-nya dia udah pakai 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, terus juga masih ada 1 slot NVMe SSD kosong kalau lu misalkan mau nambah storage di laptop ini. Yang bikin laptop ini jadi spesial adalah 170 Watt total thermal capacity. Jadi lu bakal punya performance yang oke banget buat kebutuhan daily lu. Terus juga buat OS-nya ini pakai Windows 11 Home yang mantep banget nih buat gaming. Oke, langsung aja kita benchmark si laptop ini. Buat benchmark sintetisnya kita pakai Crystal Disk Mark buat ngetes storage, sisanya pakai 3D Mark, PC Mark 10, Cinebench R23, dan Geekbench 6. Kita tes di mode power paling mentok yaitu Turbo Mode, dan satu lagi di Windows Mode. Kita lihat dulu speed SSD-nya. Hasil dari Crystal Disk Mark nunjukin kalau SSD-nya ini punya speed sequential read sampai 5041 MB per second, dan write-nya nyampe 3634 MB per second. Ini udah kenceng banget dan bisa nge-cover semuanya. Buat detail hasil benchmark sintetisnya lu bisa lihat di tabel berikut. Bisa kebayang ya seberapa kenceng sih laptop ini. Skor Cinebench R23 multicore-nya bisa tembus sampai 24.000. Terus kalau 3D Mark Price Strike-nya tembus 24.000 juga. Oke, lanjut kita coba laptop ini buat main games alias ngerasain gaming experience di laptop ini. Karena laptop ini datang dengan gratis PC Game Pass, jadi kita pakai aja game-game yang ada di PC Game Pass plus game-game yang biasa kita pakai buat benchmark. Semua game kita setting di settingan tertinggi alias ultra ataupun highest di resolusi 1200p. Hasilnya Cyberpunk 2077 settingan Ray Tracing Ultra, DLSS-nya on, Ray Tracing-nya on, bisa dapat average FPS di angka 52. Jadi masih sangat playable banget. Lanjut ke game Shadow of the Tomb Raider dengan settingan Ultra, DLSS-nya on, Ray Tracing-nya on, itu bisa dapat average FPS di angka 145 FPS. Ya ini mah udah bukan playable lagi ya, ini udah sangat-sangat lancar coy. Lanjut ke game yang viral banget nih kemarin, yaitu Black Myth Wukong dengan settingan highest, Ray Tracing-nya on, DLSS-nya on, bisa dapat average FPS di angka 92 FPS. Ini juga lancar banget. Lanjut ke game Forza Horizon 5 dengan settingan highest, dia bisa dapat rata-rata 83 FPS. So jelas ya, game AAA di sini bisa lancar banget, jadi nggak ada kendala sama sekali. Lanjut kita ke game e-sport. Di sini kita pakai Dota 2 dan Valorant. Buat game e-sport ini kita pakai approach yang agak sedikit beda. Settingannya kita pakai settingan yang kompetitif, alias settingan rata kiri. Hasilnya Dota 2 bisa dapat maksimum FPS di angka 193 FPS. Ini tinggi banget. Terus buat Valorant dia bisa tembus maksimum frame rate-nya itu nyampe 557 FPS. Layar 165 Hz di laptop ini tuh bisa kepake maksimal coy. Oke, gaming udah jelas ngebut di laptop ini. Tapi gimana kalau buat produktivitas nih? Kayak render video ataupun render 3D. Langsung aja kita coba render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro. Untuk profile performance-nya kita pakai Turbo Mode. Hasilnya, video berdurasi 5 menit 4K pakai kuda core, rendernya itu cuma butuh waktu 1 menit 46 detik aja. Beneran ngebut banget. Terus buat render 3D-nya kita pakai Blender dengan test filenya itu BMW. Pakai CPU render butuh waktu 1 menit 39 detik. Kalau pakai GPU cuma butuh waktu 23 detik aja. Jadi kebukti ya, laptop ini tuh punya performance productivity yang keren banget. Terus gimana AI-nya nih? Laptop ini kan punya AI. Langsung aja kita coba running Muse AI buat generate gambar lalu upscaling gambarnya ini ke resolusi yang lebih tinggi. Nah, proses upscalingnya ini manfaatin AMD Ryzen AI yang ada di laptop ini. Masih banyak banget di luar sana software yang bisa manfaatin NPU yang ada di laptop ini. Kalau lu beli laptop ini lu tinggal explore aja. Buat temperaturnya gimana? Selama pengujian main game di laptop ini, suhu tertingginya tuh cuma nyampe 77 derajat Celcius. Terus buat idle-nya dia ada di angka 45 derajat Celcius. Jadi laptop ini beneran adem gitu. Jadi si coolingnya beneran bekerja secara maksimal. Oke, kesimpulannya nih. Laptop Asus TUF Gaming FA608 ini beneran bisa jadi laptop gaming yang sekaligus juga jadi laptop productivity, terus laptop content creation yang proper gitu. Bahkan menurut gue ini laptop bisa lebih dari yang gue sebutin tadi. Ya, singkatnya ini laptop all-rounder. Jadi dia bisa ngerjain semuanya coy. Terus juga kan udah ada AI-nya. Kombinasi AMD Ryzen AI 9X370 dan Nvidia GeForce RTX 4060 di laptop ini bisa ngasih performance yang oke banget. Ditambah lagi performance AI-nya juga mantep coy. Layar 16 inci 2,5K juga beneran manjain mata banget.
Bodinya yang compact dan udah military grade juga bikin laptop ini asik buat dibawa-bawa. So, laptop ini cocoknya buat siapa nih? Jelas banget ya, laptop ini tuh cocok buat lu yang pengen main game, fokus productivity, terus bikin konten di mana aja dan kapan aja. Intinya, lu pengen laptop yang bisa ngerjain semuanya, ya ini, bisa banget coy. Terus gimana harganya? Tenang aja, laptop yang gua review ini dibanderol dengan harga Rp29.999.000. Ya kurang lebih 30 kurang 1000 lah ya. Udah termasuk gratis 3 bulan PC Game Pass, bisa mainin lebih dari 100 game termasuk EA Games. Bayangin, lu beli laptop ini udah nggak perlu mikirin beli gamenya gimana, download gamenya gimana. Udah, lu udah dapat gratis Xbox PC Game Pass tuh 3 bulan. Beli langsung main, kelar coy. Nah itu tadi review laptop Asus TUF Gaming A16 dari Kota Game. Like video kalau lu suka, share kalau menurut lu video yang bermanfaat. Terus juga jangan lupa subscribe channel Kota Game, nyalain lonceng notifikasinya, terus juga follow semua sosial media Kota Game biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kota Game. Gua Bin Ujang pamit undur diri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye guys. Gua mau ngegame lagi coy. Haha.